media sosial dalam Islam. Yuk kita saksikan video sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajaran dalam Islam yaitu 1. Menjelaskan adab menggunakan media sosial. 2. Menjelaskan dalil adab menggunakan media sosial. 3. Menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. 4. Membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. 5. Meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. 6. Membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Pengertian media sosial dapat dibagi 3 bagian. Pertama, pengertian umum. Kedua, BK Lewis 2010. Ketiga, David Kerpen 2011. Pertama, pengertian umum. Suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagai konten dengan sambungan internet. Pengertian BK Lewis 2010, suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Ketiga, David Kerpen 2010, suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik antar individu atau kelompok. Macam media sosial dapat dibagi 3 bagian, yaitu 1. Layanan blog. 2. Layanan jaringan sosial. 3. Layanan berbagai sosial. Dampak negatif media sosial dapat dibagi 5 bagian. 1. Mengganggu kesehatan mental. 2. Membuat pengguna menjadi kecanduan internet. 3. Menyebarkan informasi palsu. 2. Cyberbullying. 4. Pornografi. Dampak positif media sosial dapat dibagi 5 bagian. 1. Memudahkan berkomunikasi. 2. Memudahkan dan mencari informasi. 3. Sarana untuk mengembangkan bisnis. 4. Sarana hiburan. 5. Sarana pembelajaran. Dalil menggunakan media sosial yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ahzab Surah 33 ayat 70. Pengertian adab menggunakan media sosial dapat dibagi 6 bagian. 1. Tidak menyaksikan bahkan menyebarkan konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 2. Menggunakan media sosial dengan sewajarnya. 3. Memanfaatkan fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. 4. Memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Menyebarkan pesan-pesan dan informasi benar juga bermanfaat. 5. Berhati-hati dalam menyampaikan pesan. 6. Tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial dapat dibagi 7 bagian. Pertama, pengguna media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. 2. Terjadi cyberbullying dan menyebarkan gangguan psikis. 3. Bersebarnya informasi yang bersifat privasi. 4. Mengganggu kegiatan belajar. 5. Masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma. 6. Segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. 7. Mengurangi makna silaturahmi. Adapun hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial dapat dibagi 4 bagian. 1.
mendapat pahala dengan mengunggah konten-konten positif. 2. Mendapat respek dari orang lain karena menyebar konten positif. 3. Menambah relasi, terhindar dari informasi tidak benar. 4. Terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Juga penerapan adab menggunakan media sosial. Adab-adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk, menggunakan apapun terhadap orang lain, berhati-hati dalam menggunakan apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat komunikasi konten yang bermanfaat. Kesimpulan, media sosial adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif. Sesuai dengan penggunanya, terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar pengguna media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang dalam tabungan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.